salah satu nikah ini kau tiba ajakku kotobun wakalmu kotoba. Abah Abuya Syar'i terlihat santai saat meladeni sejumlah tamunya di sebuah gubuk kecil di padepokan miliknya di Ciamas, Serang, Banten. Meski sebagai ulama besar dan seangkatan dengan pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, namun sikap sederhana ditunjukkan ulama karismatik berjanggut putih tersebut. Tak ada kemewahan yang terlihat di sana. Hampir setiap hari dia mengenakan baju koko putih, jalan menuju tempat menerima tamu masih berupa tanah liat yang mengeras. Jika hujan, pastinya jalanan akan dipenuhi tanah becek. Hal itu terungkap usai akun YouTube Ibnu Syarif Abdul Halim memposting beberapa waktu lalu. Abah Syar'i, panggilan akrab, terlihat sehat. Senyumnya yang khas menjadi pertanda bila ulama besar itu terlihat akrab dengan murid didiknya dan sejumlah orang termasuk beberapa tamunya. Meski demikian, tak sembarangan orang bisa bertemunya. Hanya orang tertentu saja yang bisa, salah satunya yang benar-benar tulus ikhlas dan yang benar-benar bertaubat. Hal itu diungkapkan pada saat Prada DP menjalani sidang di Pengadilan Militer 15 Agustus 2019. Prada DP yang kala itu ditanya sama Hakim Majelis mengenai pelariannya mengaku kabur ke Banten dan belajar ngaji ke padepokan Abah Syar'i. Hakim sendiri langsung menuding bila Prada DP berbohong karena si Hakim sendiri telah bertemu dengan Abah Syar'i. Di hadapan Prada DP, si Hakim menyebutkan hanya orang bertobat saja yang bisa bertemu dengan Abah Syar'i. Abah Syar'i mau menerima orang yang benar-benar tobat. Muridnya juga sangat sedikit, saya tahu itu. Saya juga tahu dia menolak kedatangan kamu, makanya kamu dialihkan ke tempat anak muridnya. Benar apa tidak? Tanya majelis hakim kepada Prada DP. Abah Syar'i mempunyai beberapa karomah. Di antaranya, yang pertama adalah munculnya reptil besar. Dikisahkan oleh salah satu santrinya, suatu hari ada tamu yang berkunjung ke rumah Abuya Syar'i. Tamu itu datang jauh-jauh dari Malaysia hanya untuk mencari seekor tokek yang nantinya untuk diolah menjadi obat. Setelah usai perbincangan dengan tamunya, Abuya Syar'i bergegas mengambil hewan yang dipinta itu untuk diperlihatkan kepada tamu tersebut. Tanpa menunggu waktu lama, Abuya Syar'i datang kembali ke hadapan tamu tersebut. Namun tamu itu menjadi bingung karena Abah kembali dengan tangan kosong alias di tangannya tidak membawa apapun. Tiba-tiba perhatiannya teralihkan oleh sosok reptil yang sangat besar yang muncul mengikuti arah jalannya Abuya Syar'i. Beliau berkata kepada si tamu tadi, "Nah, ini tokeknya." Yang ternyata reptil besar tersebut adalah seekor tokek yang akan diberikan Abuya Syar'i kepadanya. Sontak saja tamu itu pun kaget dan tidak berani membawa pulang reptil raksasa itu. Yang kedua, dua gunung di belakang rumah Abuya Syar'i. Konon dahulu gunung ini bukan terletak pada posisi saat ini, karena Abuya Syar'i sendiri yang memindahkannya. Sehingga sekarang persis terlihat dari belakang rumah Aulia Salin bahwa gunung inilah yang sering dijadikan teori belajar oleh beliau kepada santri-santrinya. Sebab di pondok beliau yang dikaji adalah ilmu alam seperti matahari, bulan, pegunungan, dan lain semacamnya. Beliau berkata bahwa tujuan diciptakannya alam semesta adalah sebagai petunjuk dari Allah kepada hambanya agar bisa lebih mengenal siapa Tuhan kita sebenarnya. Misteri yang sampai detik ini belum terungkap kepada gunung adalah para pendaki yang berjalan ke puncak gunung. Tiap orangnya akan sampai di puncak dengan jangka waktu yang berbeda-beda. Di antaranya ada yang semalaman, ada yang 2 hari, bahkan ada yang 1 minggu orang itu baru sampai di puncak gunung. Semuanya terjadi atas kehendak Allah. Meski sampai detik ini belum terungkap kenapa bisa terjadi hal demikian. Itulah yang dapat diangkat dari kisah Abuya Syar'i. Sebenarnya masih sangat banyak kejadian-kejadian luar biasa yang disaksikan langsung oleh santri-santri Abuya Syar'i. Dari sini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya bahwa untuk seorang arif billah akan dipilih oleh Allah untuk menunjukkan kekuasaannya. Salah satunya melalui karomah yang dianugerahkan kepada para aulia Allah atau para wali-wali Allah yang alim dan soleh.
Allahu yarham.